you Lord Jesus Christ. Memang benar ya Tuhan, kami memuliakan Engkau di tempat ini. Kami meninggikan Engkau di tempat ini sebagai Raja dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena apapun keadaan kami pada waktu ini dan apapun perasaan kami pada waktu ini, karya Yesus Kristus di kayu salib begitu efektif 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Keefektifan itu mengumpulkan kami di sini ya Tuhan, untuk memuji, memuliakan, meninggikan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami berdoa agar jemaat Tuhan mendapat damai sejahtera, mendapatkan sukacita, mendapatkan kebenaran yang membebaskan. Juga kami berkumpul bagi umat percaya di seluruh dunia untuk hari Ahad ini. Kami mendapatkan rehat kami di dalam hadirat Tuhan. Dan kami rindukan kekuatan yang baru. Kami rindukan persekutuan yang erat meluap-luap dari antara kami sebagai orang percaya. Namun dengan satu pusat perhatian, bahwa Tuhanlah Raja kami yang layak dimuliakan, yang layak ditinggikan, yang layak dipuji dalam seluruh hidup kami, tubuh badan kami, dan apapun yang kami lakukan. Hari ini ya Tuhan, kami memiliki privilege untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam beberapa menit sahaja ya Tuhan, dalam 2 jam ini ibadah, kami mengkhususkan perhatian kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, tidak pernah sia-sia kami dapat bersekutu dengan Tuhan dan bersama dengan saudara seiman. Jemaat Tuhan yang ada di dalam tempat ini maupun yang ada di rumah menyaksikan secara online, kiranya kuasa firman Tuhan menjamah, menyentuh, membangkitkan setiap kita. Kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya hanya kuasa Tuhan yang berbicara melalui otoriti firman Tuhan, melalui hamba Tuhan yang sederhana. Kuasa Roh Kuduslah yang sempurna bekerja di dalam hati kami masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan dapat menaikkan puji-pujian, dan itu sangat berarti bagimu ya Tuhan. Bagi kami semua yang ada di tempat ini, kami berikan masa ini, khususkan masa ini untuk Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami berdoa. Dan semua jemaat Tuhan yang siap, mari kita sama-sama katakan amin. Ya, mari sebelum duduk kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Dan jemaat dipersilakan duduk semuanya. Terima kasih tim Praise and Worship yang telah membawa kita dalam puji-pujian, yang telah mengangkat jiwa kita untuk fokus kepada Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan di tempat ini. Shalom jemaat Tuhan, apa kabar? Jemaat Tuhan yang ada di rumah juga, puji Tuhan karena kita dapat beribadah. Kita bersyukur karena ibadah persekutuan seperti ini, kebaktian seperti ini. Inilah tempatnya atau mediumnya Tuhan untuk sampai atau menyentuh dalam kehidupan kita masing-masing. Sangat gembira dapat bersekutu dengan kita semua, apalagi dapat menyampaikan sesuatu yang Tuhan letakkan di dalam hati ini untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan, untuk kita makan bersama sebagai makanan rohani. Puji Tuhan untuk pembacaan firman Tuhan sebentar tadi yang sudah dibacakan itu, Kejadian pasal yang ke-5 ayat 1 hingga ayat yang ke-24. Saya tidak akan membacakan semuanya lagi. Mungkin ada jemaat Tuhan yang tertanya-tanya, pembacaan firman Tuhan hari ini penuh dengan umur-umur yang panjang. Dan apa yang kita boleh dapat daripada
keturunan Adam, umur-umur yang begitu panjang itu. Dan saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan membuka minda dan memberikan rema daripada firman-Nya. Ada sesuatu yang begitu memberkati saya secara pribadi dan saya ingin menyampaikan ini kepada jemaat Tuhan. Semoga dengan kuasa Roh Kudus ini dapat dimengertikan di dalam hati setiap kita jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Dan ini akan menjadi sukacita, penghiburan kita sebagai orang yang percaya yang sentiasa ada hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu sentiasa hidup. Amin. Boleh beritahu kawan sebelah kiri dan kanan, hubungan dengan Tuhan itu hidup. Kita mau raihkan, kita mau embrace, kita mau bersukacita karena hubungan kita dengan Tuhan itu begitu real, begitu hidup, dan kita kena percakapkan itu di dalam gereja Tuhan. Amin. Di mana lagi tempat yang sesuai? Disinilah tempatnya, dan hubungan yang begitu hidup itu layak untuk kita raihkan, layak untuk kita renungi, hayati agar hidup kita bersama dengan Tuhan dalam hidup-hidup yang penuh pencobaan, dugaan, hal-hal yang kita tidak sangka ini akan terus memberikan kita harapan. Amin. Haleluya. Saya akan terus kepada teks itu, Kejadian pasal 5. Saya hanya akan baca dalam ayat yang pertama, ayat yang ketiga, dan ada beberapa ayat yang lain yang berkaitan. Saya mulakan dengan ayat yang pertama itu, Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Saya bacakan ayat 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Seth kepadanya. Kita sedia tahu bahwa Adam dan Hawa ada 2 orang anak, yaitu Kain dan Habel. Dan di sini kita melihat anak lelaki yang ketiga, namanya Seth. Dan kalau kita baca ayat itu begitu sahaja, mungkin kita tidak perasan atau kita mungkin terlepas pandang bahwa ada satu message yang begitu membuka minda kita. Karena ada perbezaan di antara Adam dan Seth anaknya. Dan saya ingin membuka rahasia ini bagi jemaat Tuhan untuk kita nikmati bersama-sama. Haleluya. Di dalam ayat yang pertama, Adam itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Kemudian gambaran manusia yang menurut rupa Allah itu tanpa kita sadari berhenti di situ. Karena keturunan Adam yang seterusnya dalam Kejadian 5 ayat 3 mengatakan, setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki. Dan gambar dan rupa anak laki-laki itu tidak lagi menurut gambar dan rupa Allah. Jelas dinyatakan di sana, Seth, seorang laki-laki menurut rupa dan gambar Adam. Bukan lagi menurut rupa Allah. Dan kita tahu jemaat Tuhan, kalau kita diciptakan menurut rupa Allah, kita mencerminkan sifat-sifat Allah. Dan kita juga tahu bahwa ini terhenti ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dalam Kejadian pasal yang ketiga. Selepas itu, keturunan manusia seterusnya tidak lagi mencerminkan rupa Allah. Disebutkan mulai daripada Seth, menurut rupa dan gambar Adam. Maknanya Seth, anak laki-laki itu
mencerminkan sifat-sifat Adam. Dari situ ada sesuatu yang kita hilang sebagai umat manusia. Terhilang gambar dan rupa Allah. Kita sangat bersyukur jemaat Tuhan karena pada waktu ini, karena karya Yesus Kristus di kayu salib, daripada tidak mampu mencerminkan sifat-sifat Allah, karena karya Yesus Kristus yang begitu sempurna di kayu salib itu, kita dipulihkan, ada restoration, di mana karena Yesus Kristus kita semula mengambil posisi kita sebagai manusia yang mencerminkan sifat-sifat Allah melalui buah-buah Roh Kudus. Dan ini saya akan sentuh lebih lebar lagi selepas ini. Poin yang ingin saya sampaikan sebenarnya begini, jemaat Tuhan. Allah kita yang kita muliakan, Allah kita yang kita tinggikan, sangat merindukan manusia kembali mencerminkan sifat-sifatnya sendiri. Karena itulah tujuan kita diciptakan sebagai creation, sebagai ciptaan Allah, pasti akan memaparkan siapa penciptanya. Namun kalau kita lihat ayat-ayat yang seterusnya itu, mulai daripada ayat 4 dan sampai ayat yang ke-20, kita melihat keturunan demi keturunan. Dalam teks yang sudah dibacakan tadi, ada suatu siri umur atau jangka hidup yang begitu panjang dalam jalur keturunan Adam. Dan saya hanya ingin ringkaskan keturunan itu. Adam hidup 930 tahun, Seth 912 tahun, Enos 905 tahun, umur yang besar-besar semuanya. Kenan 910 tahun, Mahalel 895 tahun, Yared 962 tahun, dan Henok 365 tahun. Tanpa kita sadar, dalam siri keturunan Adam itu, daripada Adam sampai ke Henok, ada satu persamaan yang begitu jelas yang kita dapat lihat daripada jalur keturunan itu, bahwa manusia berkawin dan dikawinkan terus menerus, beranak pinak, dan kemudiannya mati. Dari Seth, Enos, Kenan, Mahalel, Yared, berterusan seperti itu, berkawin, dikawinkan, beranak pinak, dan kemudiannya mati. Satu persoalan yang mungkin membuatkan dari kalangan kita tertanya-tanya ialah, sebenarnya apa yang sedang Allah tunggu? Apa yang Allah sedang nantikan? Apa yang sedang Allah cari daripada umur yang beratus-ratus ini? Berkawin, beranak pinak, dan akhirnya mati. Sedangkan kita semua tahu, apa saja yang diperbuat oleh Allah itu pasti mempunyai tujuan. Tidak ada masalahnya dengan berkawin dan dikawinkan, itu begitu baik, itu begitu indah. Tidak ada masalahnya dengan beranak pinak. Dan satu nature bagi manusia ini ialah kita semuanya akhirnya akan mati juga. Tapi apa yang Allah cari di tengah-tengah kehidupan manusia, di tengah-tengah kehidupan kita, kalau kita lihat konteks kita pada hari ini. Dan persoalan ini terjawab pada keturunan ketujuh daripada Adam, yaitu Henok sendiri. Kita dapat melihat dalam keturunan yang ketujuh daripada Adam, ada sesuatu yang berlaku, ada persamaan, namun yang paling ketara ada satu perbezaan. Henok berkawin sama seperti keturunan sebelumnya.
Henok juga beranak pinak, namun dia tidak melalui kematian. Dan kita boleh lihat itu dalam ayat 22 hingga ayat yang ke-24. Dalam keturunan yang ketujuh itu, itulah ciri, ada satu ciri yang membezakan Henok daripada keturunan-keturunan sebelumnya, yaitu Henok hidup bergaul dengan Allah. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkinkah selama ini Allah sedang menanti-nantikan, mencari hubungan, mencari pergaulan, mencari persekutuan erat seperti apa yang Henok lakukan? Dan apa yang terjadi adalah Allah tidak perlu menunggu 800 lebih tahun atau 900 lebih tahun untuk Henok berakhir hidupnya di muka bumi. Pada umur yang ke-365 tahun sahaja, Henok sudah bersama dengan Allah. Sepertinya Allah tidak sabar untuk bersama-sama dengan ciptaannya yang sangat dikasihi. Jemaat Tuhan, apa yang Allah cari? Apa yang Allah sedang nantikan di tengah-tengah kita? Ketika saya melihat jalur keturunan Adam ini, ada yang 800 lebih, 900 lebih. Ketika ada satu respon daripada manusia, Henok hidup bergaul dengan Allah. Umur 300 tahun lebih, Allah mengambilnya, Allah mengangkatnya. Jemaat Tuhan, hubungan itulah, pergaulan itulah, persekutuan erat itulah yang telah hilang di Taman Eden. Sejak itu saya dapat merasakan di dalam roh saya bahwa Allah dari sejak itu merindukan anak-anaknya kembali meresponi kepadanya. Allah sanggup menunggu. Tidak kira itu 800 tahun, 900 tahun, Allah sanggup menunggu. Dan ketika ada satu orang manusia yang meresponi, mau bergaul semula dengan Allah, seperti mana yang mula-mula di Taman Eden sebelum dosa, Allah begitu merindukan Henok sehingga tanpa melalui kematian, Henok terus diambil bersama dengan Allah. Dan saya percaya hati Tuhan tetap sama dan tidak berubah bagi anak-anaknya pada masa kini. Dan inilah yang begitu berbicara begitu kuat dan begitu ingin saya lepaskan bagi saya dan jemaat Tuhan pagi hari ini, bahwa Allah merindukan saudara dan saya dalam pergaulan yang erat, persekutuan yang erat, dalam hubungan. Kadangkala kita umat percaya, kita tahu kita mempunyai hubungan dengan Tuhan. Kadangkala kita tidak menyadari hubungan itu ada atau wujud di situ. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan, karena kerohanian dan hatinya Tuhan dilampiaskan di dalam rumahnya Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan untuk membawa kita hidup bergaul dengan Allah. Dan apalagi jemaat Tuhan, bahwa kita berada di zaman yang akhir. Kita berada di hujung-hujung masa. Kita tidak tahu bilakah Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Namun saya digerakkan, ada terus berbicara dalam hati saya mengatakan seperti ini. Saya dapat merasakan pada zaman-zaman akhir ini Allah yang telah mengutus Roh Kudus-Nya di dalam hati kita akan bekerja di tengah-tengah kita zaman-zaman akhir ini untuk menyatukan semua orang-orang percaya agar hidup bergaul dengan Allah. Itulah fokus Roh Kudus dan itulah yang dikerjakan Roh Kudus di tengah-tengah kita, karena pengangkatan itu berlaku seperti pada waktu Henok itu.
Dan Allah dan Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita supaya kita siap untuk hari pengangkatan itu. Itulah yang dikerjakan di tengah-tengah kita. Jemaat Tuhan yang dikasihi, jemaat Tuhan yang ada di rumah juga, apa respon saudara ketika mengetahui hati Tuhan yang seperti ini, sanggup menunggu saya dan saudara mendambahkan hubungan yang seperti ini? Apa respon kita? Saya sangat percaya jemaat Tuhan bahwa respon terbaik yang mampu kita berikan kepada Tuhan adalah seperti Henokh, kita mau hidup bergaul dengan Allah. Dalam terjemahan yang lain, hidup bergaul dengan Allah itu adalah berjalan dengan Allah dalam apapun yang kita lakukan. Semua kehidupan kita itu harus berjalan. Tetapi Allah ada di situ bersama kita. Priority itu Tuhan ada di situ. Ada juga yang menerjemahkan bergaul dengan Allah itu adalah hidup bersekutu erat dengan Allah. Maksudnya dalam segala apa yang kita lakukan, Allah di atas segalanya dan menaungi segalanya. Kadangkala kita boleh hanyut begitu saja dengan arus keadaan sekeliling dunia yang penuh dengan liku-liku ini. Sedangkan Tuhan sudah mengatakan melalui Yesus Kristus, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Ketika kita mendengar semula message ini, satu doa saya jemaat Tuhan, agar hubungan kita dengan Tuhan itu disegarkan semula, kembali semula manisnya dalam terus berdoa, bersekutu, bergereja, dan mengikuti apapun acara-acara gereja, karena itu sebenarnya bukan sebatas program atau rutin, tetapi itu lebih dalam, itu lebih menggambarkan hubungan kita dengan Tuhan yang hidup. Haleluya. Bahagian yang pertama, Allah merindukan manusia kembali mencerminkan sifat-sifatnya, dan sifatnya itu adalah pergaulan dengan Allah. Sementara kita terus merenungkan apa yang disampaikan, kerinduan Allah yang begitu mendalam kepada kita, saya ingin teruskan kepada bahagian yang kedua, penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ingin membacakan firman di dalam pasal yang seterusnya, yaitu Kejadian pasal 5, kita pergi kepada Kejadian pasal 6 ayat yang ke-8 dan ke-9. Karena bukan Henokh sahaja yang disebut di dalam Alkitab yang hidup bergaul dengan Allah. Ada satu pribadi yang kedua juga dinyatakan hidup bergaul dengan Allah, dan apa yang terjadi itu sangat mengejutkan, dan Allah begitu mudah tergerak dengan sifat ini, sikap ini, mau bergaul dengan Allah. Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dan untuk memahami konteks atau zaman Nuh itu, ada sesuatu yang begitu istimewa. Apalagi dengan sikap Nuh yang hidup bergaul dengan Allah. Pada zaman Nuh itu, ada latar belakang yang perlu kita kenal pasti. Ada sesuatu yang terjadi sehingga menyebabkan hati Tuhan begitu sedih, dan kemudiannya menghapuskan manusia dan ciptaan lainnya melalui air bah itu. Dan saya hanya mau membawa pembacaan ini sepintas lalu supaya kita dapat melihat latar belakang daripada zaman Nuh ini. Kita tahu bahwa zaman Nuh adalah zaman yang dihentikan
daripada terus mempunyai keturunan. Karena semuanya dihapuskan melalui air bah. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan daripada air bah atau banjir besar itu. Dan akhirnya keturunan itu bermula daripada Nuh dan keluarganya. Allah memulahkan semula keturunan manusia di muka bumi melalui pribadi Nuh. Mari kita baca latar belakang zaman Nuh. Kejadian pasal 6, pasal yang sama. Daripada ayat 1 sampai ayat yang ke-7 supaya kita dapat melihat gambarannya. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Sebelum saya meneruskan pembacaan, pemahaman saya yang biasanya pada ayat yang ketiga itu ialah Tuhan Allah kita ini memendekkan umur manusia kepada 120 tahun saja. Kita tahu sebelum ini ada yang berumur 900 tahun, 800 tahun, Henok 300 lebih. Tiba-tiba disebut dalam ayat 3, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia daging umurnya akan 120 tahun saja. Saya juga berpikir bahwa Allah memendekkan umur manusia kepada 120 tahun. Tetapi tidak demikian, karena kalau kita melihat keturunan selepas Nuh, umurnya masih panjang. Sebagai contoh, Abraham lebih daripada 120 tahun. Abraham mati pada umur 175 tahun. Dan kita tahu Abraham ini adalah keturunan selepas Nuh. Demikian juga dengan Sarah, istri Abraham, mati pada umur 127 tahun, lebih daripada 120. Ishak meninggal 180 tahun, dan Yakub 147 tahun. Semuanya lebih daripada 120 tahun. Jadi apakah maksud Allah di ayat yang ketiga tadi? Umurnya hanya 120 tahun sahaja. Ketika saya mengerti ini, saya dapat melihat bahwa Allah sebenarnya hanya memberi tempo masa bagi manusia pada zaman itu. Tempo masa sebelum dihapuskan daripada air bah itu hanya ada 120 tahun lagi. Jangka hidup manusia sebelum air bah. Dan dalam tempo 120 tahun itulah Bahtera Nuh telah disiapkan. Kita baca seterusnya ayat 4. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Nampaknya benih manusia dicemari. Ada kelahiran, keturunan yang tidak berlaku sesuai dengan kehendak dan rancangan Allah. Karena ada campur tangan dalam ayat 2, anak-anak Allah, dan kita percaya anak-anak Allah di sini membawa konotasi yang negatif. Nanti saya akan bandingkan dengan firman Tuhan yang lain untuk meyakinkan kita jemaat Tuhan. Konotasi negatif anak-anak Allah itu adalah golongan atau makhluk yang memberontak kepada Allah, sehingga mencemari keturunan benih yang sepatutnya.
yang diteruskan dalam keturunan Nuh itu. Wujud orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memiluhkan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Penghukuman Allah pada waktu itu menghapuskan manusia dan ciptaan lainnya itu bukan dalam keadaan murka. Kita kenal pasti karakter Allah di sini. Bukan dalam keadaan murka, tetapi Allah menghapus manusia dalam keadaan yang pilu hatinya, dalam keadaan kesedihan. Pada zaman Nuh, ada musuh yang menyelinap masuk dalam keturunan manusia, sehingga terhasillah benih keturunan yang bukan berasal daripada Allah, golongan orang gergasi-gergasi itu. Keadaan pada waktu itu begitu tersasar daripada hati Allah, sehinggalah keputusan Allah menghapuskan manusia dan ciptaan lainnya. Untuk membawa jemaat lebih memahami teks apa yang terjadi pada zaman Nuh ini, saya ingin membawa jemaat melihat perumpamaan Yesus Kristus sebagai paralel atau perbandingan, supaya kita dapat melihat gambaran yang lebih mudah bagaimana hidup bergaul dengan Allah itu telah menyelamatkan Nuh dan keluarganya pada waktu air bah, penghapusan manusia yang dicemari pada zaman itu. Izinkan saya untuk membaca Matius sebagai perbandingan kepada teks ini. Matius 13 ayat 24 hingga ayat yang ke-30, supaya jemaat dapat mendalaminya lagi. Matius 13 ayat 24, Yesus membentangkan satu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuh menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Dan itulah yang terjadi pada zaman Nuh. Allah menciptakan Adam dan Hawa dan keturunannya. Itu ibarat benih yang baik, yaitu seperti gandum. Tiba-tiba datang musuh menaburkan benih lalang. Di antara gandum itu ada benih yang bukan berasal daripada rancangan Allah di tengah-tengah masyarakat pada zaman Nuh. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Nah, saya bukan seorang petani latar belakang agriculture yang tidak biasa mengerjakan ladang dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat benih atau tumbuhan tunas lalang itu dengan gandum itu, kalau baru mulai bertumbuh itu lebih kurang sama sahaja. Kita tidak dapat bezakan manakah gandum dan manakah lalang. Tetapi ketika musim menuai, buah bulir gandum mulai tumbuh, baru kita dapat bezakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh memberi manfaat, mana yang tidak. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan?
Dari manakah lalang itu? Zaman nu perbandingan saja, ada orang-orang gergasi yang besar-besar muncul pada waktu itu. Jawab Tuhan itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Dan yang indahnya pada zaman Nuh, Allah juga tidak terus-menerus menghapuskan manusia. Dia menunggu genap waktu 120 tahun. Dalam ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Nah, jemaat Tuhan, kita tahu perumpamaan ini juga membawa maksud apa yang akan berlaku pada akhir zaman nanti. Tetapi Allah kita adalah Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan pada zaman Nuh, 120 tahun tempo, Allah menunggu dalam jumlah tahun itu sebelum menghukum dunia. Dan dalam julat atau jangka masa yang masih ada itu, Nuh dapat mempersiapkan bahtera. Mengapa Nuh dan keluarganya diselamatkan daripada air bah? Dan ini sangat jelas dikatakan dalam ayat yang kita sudah baca tadi, Kejadian 6 ayat 8 dan 9. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan, seperti mana kita pada zaman ini yang mendapat kasih karunia melalui pribadi Yesus Kristus. Nuh menggambarkan kitalah umat yang istimewa itu. Riwayat Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bahagian yang kedua, jemaat Tuhan, mendapat kasih karunia di mata Tuhan, seorang yang benar, tidak bercelah, dan hidup bergaul dengan Allah. Itu adalah sebenarnya sifat kita sekarang, orang-orang yang telah ditebus oleh nama ini, Yesus Kristus. Dan saya mau simpulkan dua hal ini seperti ini. Pada waktu sekarang, kita berada tepat di posisi Nuh. Namun bukan karena usaha, kebaikan, dan pencapaian kita, dan bukannya siapa kita. Itu semuanya disebabkan oleh seorang pribadi yang bernama Yesus Kristus. Karyanya yang sempurna di kayu salib menyebabkan kita menerima kasih karunia, kita ditebus, kita dibenarkan dengan tidak ada celahnya melalui kelahiran baru. Dan yang lebih indah lagi, kitalah umatnya yang boleh hidup bergaul dengan Allah tanpa halangan, karena Roh Kudusnya sendiri tinggal di dalam setiap kita. Kita disebut sebagai bait Allah, tempat kediaman Allah sendiri melalui Rohnya. Dan sedekat apa lagi yang kita mau? Seerat mana lagi yang kita mau? Kalau Rohnya sendiri tinggal di dalam kita. Apa yang saya maksudkan, jemaat Tuhan, pada pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat bersama-sama. Hidup bergaul dengan Allah adalah privilege.
itu adalah privilege, keistimewaan yang terdapat hanya untuk orang Kristen. Hati saya sangat besar kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah pada pagi hari ini. Hati saya meluap-luap dengan begitu besar, supaya kita kembali merenungkan, mengingat bahwa kita adalah golongan yang diberikan privilege atau keistimewaan untuk hidup bergaul dengan Allah. Marilah kita melihat, mengerti, menghargai privilege ini. Bahwa dari banyak manusia dan daripada banyak jenis zaman, kita sebagai orang percaya pada waktu ini, kitalah yang telah dipilih untuk keistimewaan ini. Dan izinkan saya katakan ini kepada jemaat Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah itu tidak merujuk kepada mengikuti persekutuan doa semata-mata. Hidup bergaul dengan Allah itu bukan sekecil atau sebatas program. Sebenarnya hidup bergaul dengan Allah adalah intipati keseluruhan hidup dalam apapun yang kita lakukan. Kalau kita tengok jangka hayat hidup Henok, dia hidup bergaul dengan Allah 65 tahun. Dan dikatakan dalam teks utama yang dibacakan sebentar tadi, apa yang dilakukan oleh Henok ialah Henok hidup lagi bergaul dengan Allah dalam 300 tahun jangka hayatnya. Dalam arti kata lain, seluruh umur-umur hidup Henok itu digunakan untuk hidup bergaul dengan Allah. Allah di atas semuanya, Allah menaungi semuanya. Kita tahu bahwa kita melakukan segala perkara di bawah kolong langit ini. Tetapi ada sesuatu yang sangat istimewa jemaat Tuhan. Kita diizinkan hidup bergaul dengan Allah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Dalam arti kata yang lain, hidup bergaul dengan Allah adalah lifestyle. Kadangkala saya dan saudara lupa bahwa hubungan dengan Allah itu wujud ada di sana. Roh yang melampaui segala kuasa ada di dalam kita. Tapi kita begitu hanyut sekali dengan keadaan sekeliling, sehingga tanpa sadar Allah sedang bersama dengan kita. Allah selalu mau bergaul dengan kita jemaat Tuhan. Tapi sesuai dengan Henok dan sesuai dengan Nuh, mari kita memberikan respon yang sama. Mau hidup bergaul dengan Allah, persekutuan erat. Kita tahu hati Tuhan itu melalui firman-Nya yang lengkap. Waktu-waktu dahulu, gereja awal buta huruf. Bukan semuanya tahu membaca. Lagi pula surat-surat yang kita bacakan dalam Alkitab kita pada masa kini, itu dibacakan secara kuat kepada jemaat. Karena banyak yang buta huruf, hanya mampu mendengar. Gereja awal juga tidak mempunyai Alkitab yang lengkap pada waktu itu. Tetapi hati mereka meluap-luap dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan. Apalagi pada waktu-waktu ini jemaat Tuhan, kita mempunyai Alkitab yang komplit, penuh. Dan ini juga yang saya ingin katakan jemaat Tuhan, gereja ini
merangka medium untuk at least kita sebagai berjemaah dapat hidup bergaul dengan Allah. Kita ada doa Jumat malam, dan unit-unit yang lain juga merangka program medium, saluran sebagai hidup bergaul dengan Allah. Malam ini saya difahamkan ada doa semalam suntuk dari pukul 8 sampai pukul 5 pagi. Itu semuanya hidup medium untuk hidup bergaul dengan Allah. Kalau ada jemaat yang berkesempatan, saya tahu masa kita berbeza-beza. Allah menanti saudara dan saya. Program itu berterusan melalui gereja SIB Kekelikas. Gereja sedang dibina. Satu hal yang penting, hidup bergaul dengan Allah tidak pernah terhenti walaupun gereja sedang terhenti karena mau dibina yang baru. Pergaulan jemaat itu terus aktif. Gereja itu tidak dikenali daripada building, daripada bangunannya. Gereja itu dikenali daripada hidupnya yang bergaul, yang begitu hidup, yang alive, yang erat dengan Allah. Mungkin kita sedang mencari waktu untuk bergaul dengan Allah. Bilakah masa itu? Karena Allah seperti mana dia sanggup menunggu 800 tahun, 900 tahun, Allah menanti saudara dan saya untuk dapat hidup bersekutu erat dengannya. Kalau tidak dapat di dalam gereja ini, puji Tuhan, sangat bersyukur karena jemaat Tuhan meneruskan persekutuan erat itu di tempat masing-masing. Mengapa ini disampaikan? Jemaat Tuhan, waktu-waktu ini gereja perlu diingatkan tentang intipati. Seluruh hidup kita sebenarnya adalah hidup bergaul dengan Allah. Saya ingin mengajak jemaat meresponi firman Tuhan ini. Ketika kita naikkan pujian ini, satu-satunya yang kuandalkan, kita meresponi secara pribadi kepada Tuhan. Mari jemaat kita berdiri bersama, kita naikkan pujian ini. Thank you, Jesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan satu-satunya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu ya Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan sandaran setiap kami. Tuhan Praise you God, praise you Lord. sandaranku, Dan ku hanya kan berharap. Mari kita satukan hati kita, katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Dan kami terima damai-Mu ya Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Oh praise you Lord. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih
satu-satunya, satu-satunya yang ku ada dalam seluruh hidup. Oh, praise you God, praise you Lord. Sumber kami, hanya satu-satunya Kau Yesus Kristus. Ya benar ya Tuhan, ini adalah doa kami, respon kami, raungan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Praise you Lord, praise you God. Kita satukan bersama sebagai doa kita di tempat ini. Satu-satunya, keputusan kami Tuhan, Tuhan, hanya Engkau, kekuatan bagi kami, pengharapan bagi kami di waktu-waktu ini, dan kedamaian bagi kami. Haleluya. Praise you God, praise you Lord. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pelindungku, Tuhan pemulih. Hanya Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pelindungku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan memberkati, Tuhan pemulih, Tuhan pemulihku. Bapa kami di syurga, kami bersyukur, kami berterima kasih. Tuhan, kerinduan anak-Mu ya Tuhan di tempat ini bersama dengan kerinduan jemaat-Mu, agar jemaat Tuhan sungguh-sungguh mendapat makanan rohani yang sepatutnya dan yang sehat setiap hari Minggu ini. Kiranya firman ini ya Tuhan memberikan kedamaian, memberikan pengharapan, memberikan kesegaran untuk bangun, bangkit semula dalam hubungan dengan Tuhan. Karena Tuhan Engkau selalu ada bagi kami. Dari kalangan jemaat Tuhan yang mungkin dalam pergumulan, persoalan, mencari pekerjaan, yang mungkin sedang menguruskan perkawinan, yang mungkin sedang mencari-cari jawaban dalam kehidupannya, yang menunggu perubahan untuk kerjaya, menunggu perubahan untuk hidupnya, untuk karirnya. Tuhan, kami tahu saat kami hidup bergaul dengan Allah, semua masalah kami itu juga merupakan masalah Tuhan. Karena itu adalah persekutuan erat bersama kami dengan Allah. Dan Allah mempunyai jalan penyelesaian, memberikan kesempatan-kesempatan yang baru, memberikan jalan keluar bagi setiap situasi kami, yang membuatkan kami tidak patah harapan atau putus asa dalam apapun keadaan. Karena waktu Tuhan selalu terbaik, pertolongannya selalu tepat pada waktunya untuk setiap jemaat Tuhan. Saat kami membangun gereja Tuhan, kami mau hidup bergaul dengan Allah. Dan daripada kalangan anak-anak muda yang sudah semakin membesar, yang sudah diambang untuk berkawin Tuhan, kami tidak mau seperti zaman Adam, keturunan Adam itu hanya berkawin, dikawinkan, beranak pinak dan kemudiannya mati. Kami mempunyai tujuan yang lebih mendalam ya Tuhan. Lebih dari itu, saat kami berkawin, beranak pinak, kami terus hidup bergaul dengan Allah. Karena itulah intipati perkawinan yang sebenarnya. Kami dapat memuliakan nama Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap usaha, Engkau memberkati setiap ikhtiar, Engkau memberkati setiap langkah dan apapun yang kami sentuh. Karena Tuhan,
kami hidup bergaul dengan Allah. Engkau sentiasa beserta kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, berkat Tuhan beserta kami semua dan jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kiranya ini akan memberikan kelegaan, rehat dan damai bagi jemaat. Di dalam nama Yesus Kristus, jemaat Tuhan yang menerima berkat ini, mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati kita semua.